Diakonia Maju, Diakonia Jaya, kita sejahtera. BLB, Bincang Luar Biasa SMP Katolik Diakonia. Shalom teman-teman SMP Katolik Diakonia, kembali lagi di BLB, Bincang Luar Biasa. Di episode ketiga ini, saya Jonathan Masal akan berbincang luar biasa bersama dengan suster yang ada di sebelah saya. Sebelumnya kita kenalin dulu yuk, siapa nama susternya? Suster, namanya siapa nih suster? Baik, nama saya Suster Ignacia Manik, SCMM. Saya Kongregasi SCMM. Biasanya dipanggil suster siapa nih? Namanya sih biasanya bisa panggil hanya suster doang atau Suster Ignas gitu. Suster Ignas. Iya. Suster ini ngajar mata pelajaran apa atau enggak, jadi wali kelas A, kelas berapa mungkin? Baik, saya mengajar di bidang pendidikan agama Katolik di Yayasan Diakonia ini, dan saya baru 1 tahun mengajar di sini, ditempatkan oleh pimpinan saya di Yayasan Diakonia. Dan saya untuk ajaran baru ini dipercayakan oleh kepala sekolah untuk menjadi wali kelas 7 di SMP Diakonia ini. Menjadi wali kelas 7 di SMP Katolik Diakonia. Itu menjadi guru agama Katolik di SMP Katolik Diakonia itu dari kelas 7, 8, 9 atau? Iya benar. Saya mengajar karena di sini kan di satu yayasan mulai dari TK, siswa TK, SMP, SMA. Tetapi saya kerja mengajar di sini dari kelas 7, 8, 9 sampai dengan SMA kelas 10, 11, 12. Jadi kita mengajar rangkap di 2 sekolah itu. Kelas 7, 8, 9 sama 10, 11. Iya, 10, 11, 12. Iya benar. Dan tadi suster bilang bahwa suster ini mengajar udah 1 tahun di SMP Katolik Diakonia. Iya benar. Nah, ada nggak sih suster satu pengalaman yang menarik, yang unik, yang lucu yang pernah suster dapat di SMP Katolik Diakonia? Kalau pengalaman yang unik, saya merasa bangga dan senang di sekolah ini ya. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa di sekolah ini atau di yayasan ini kami beraneka suku, agama, ras, dan golongan. Jadi kami kayak suku. Misalnya nih, siswa-siswanya itu ada yang beragama Katolik, ada yang Kristen, Muslim, Buddha, gitu kan, itu kan sudah diperkaya. Nah begitu juga guru-gurunya juga begitu komplit seperti anak-anak yang kami ajarkan. Ada yang Kristen, Katolik, Buddha juga ada, yang saudara Muslim juga ada. Jadi pengalaman saya ini sangat menarik sekali ya, karena jarang kita temukan sekolah-sekolah khususnya yang didikan yang yayasan Katolik itu ada komplit gitu loh, komplit agamanya gitu. Jadi kami walaupun saya atau kami semua di sini beda-beda agama, beda suku, pokoknya beda lah gitulah ya. Tetapi saya merasa senang gitu. Itu artinya saling mendukung loh, terutama kalau guru-guru yang ada di sini ya saling mendoakan, apalagi yang merayakan ulang tahun gitu. Jadi guru-guru di sini udah langsung ada itu jadwalnya siapa guru-guru yang ulang tahun. Jadi spontan itu para guru itu nggak beda-bedakan mau hanya ini Islam atau ini Kristen atau ini Buddha, udah ada gitu. Jadi kami langsung bareng pagi-pagi itu udah langsung bareng saling mendoakan dan langsung nyanyi berulang tahun. Iya begitu kalau yang saya rasakan ya, karena ketika saya mengajar juga, saya sih lama di Sumatera sih mengajar, baru ini 1 tahun ini saya di Jakarta ini. Dan begitu juga anak-anak yang berulang tahun, kita kan surprise setiap hari sama anak. Kalau ada yang apalagi yang ada ulang tahun gitu kan, ketika itu kan kita sudah tahu nih anak-anak kita itu tanggal berapa atau ini segala macamnya itu kan. Jadi ketika selesai pembelajaran ini, ceritanya ini ketika pertemuan ya sebelum PJJ gitu loh. Ketika itu kita langsung kasih surprise sama anak-anak seperti itu ya. Jadi anak-anak merasa diperhatikan oleh teman-temannya dan guru-gurunya, merasa dikasih, merasa disayangi gitu. Jadi ada sebagian juga kita lihat sih anak-anak terharu gitu. Jadi itu saya lihat sangat bagus banget. Oh jadi di SMP Katolik Diakonia ini bukan hanya yang beragama Katolik doang ya suster ya? Bukan. Tapi beraneka ragam agama, suku dan sebagainya. Iya benar. Dan tadi uniknya di SMP Katolik Diakonia ini setiap ada yang ulang tahun pasti dirayain.
Jadi untuk teman-teman yang mau dirayain oleh Suster Ignacia, khususnya teman-teman kelas 7, jangan lupa di list ulang tahunnya. Oke, ini pertama kali juga ya. Kemarin tuh anak saya tuh yang wali kelas tuh ya ulang tahun. Jadi berhubung karena ini PJJ, jadi kan saya juga bingung juga nih mau kasih apa sih sama anak. Ya udah, kebetulan kemarin itu jam kelas saya masih di kelas 7. Ya udahlah yuk, dengan jarak jauh kita nyanyi bareng ini. Nyanyi bareng anak, yuk diajakin yuk. Teman-teman kita ada yang mau ulang tahun nih, ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. Jadi kami nyanyi bareng-bareng dengan anak-anak. Jadi anak itu merasa senang, terima kasih ya suster gitu. Tiup lilinnya lewat Zoom. Tiup lilinnya lewat Zoom. Bener. Oke suster, kita udah melihat gimana keseruan dan kebersamaan di SMP Katolik Diakonia. Iya, bener. Dan saya mau nanya suster nih, menurut suster bagaimana sih sekarang dunia pendidikan di Indonesia? Ya kalau menurut saya sih, kalau soal bidang pendidikan Indonesia, pemerintah sih juga terlibat juga ya soal pendidikan, bagaimana untuk memajukan anak-anak bangsa kita. Namun dengan zaman sekarang ya banyak juga yang kewalahan juga ya, baik juga pemerintah, maupun siswa maupun orang tua. Di sini sangat diuji benar bagaimana sih pendidikan Indonesia yang sesungguhnya itu, karena dengan adanya PJJ sekarang ini ya banyak yang mengeluh, anak-anak juga mengeluh soal suster kangen nih, atau bapak ibu kangen nih mau ketemuan gitu ya, yang selama ini nggak pernah nyangka bahwa harus seperti ini ya. Jadi bagi orang yang kayak anak-anak kita ya, yang lumayan bisa lah perekonomiannya, sehingga mereka bisa online atau bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Tapi kalau kita kembali ke belakang, bagi saudara-saudara kita yang berkekurangan, yang sinyalnya tidak ada, harus panjat pohon atau gimana, harus keluar rumah gitu kan, tambah dengan kehidupan keluarga mereka pas-pasan, gimana mau beli pulsa atau pakaian, tambah dengan biaya kehidupan sehari-hari. Nah di sini banyak tantangan yang sangat berat bagi menurut saya ya, meskipun itu pemerintah sudah berjuang keras untuk melakukan yang terbaik, tetapi selalu ada kendalanya gitu ya, karena negara kita ini kan sangat luas banget nih. Jadi yang bisa dijangkau, ada juga yang pendidikan yang kurang dijangkau gitu. Dan kan ada kendala PJJ kan karena memang belum terbiasa kan di pendidikan Indonesia. Dimana biasanya kalau ngajar lewat biasa, sekarang lewat Zoom. Ini hanya kita bertatap dengan melalui barang yang satu itu, laptop atau komputer atau handphone. Betul, suster. Nah, tapi kan sebelum PJJ dan sebagainya kan pendidikan di Indonesia kan kita lihat ada anak-anak sering tawuran, anak-anak pelajar sering rokok, anak-anak pelajar mungkin sering nonton-nonton yang nggak benar. Nah, menurut suster ini gimana nih suster cara mendidik anak-anak yang seperti itu? Iya, memang sih kita kembali ke zaman ke belakang dulu ya, memang sih banyak yang anak-anak sekolah yang mendapatkan tawuran-tawuran ya. Kalau menurut saya itu sih bukan tergantung dari sekolahnya ya, tetapi bagaimana tergantung dari didikan dari hidup bermasyarakat yang pertama, didikan dari keluarga bagaimana. Nah kalau contohnya keluarga mendidik anak-anaknya dengan baik, sopan, pokoknya berkarakter, tidak terlampau emosi atau ada sesuatu pun bisa diatasi. Saya rasa kemanapun anak itu akan terbawa menjadi anak-anak yang baik. Tapi kalau kurang perhatian dari orang tua atau dari keluarga gitu kan, pasti anak ini mencari kehausan kehausan. Di akhirnya dia nggak betah di rumah, mencari kesenangan teman-teman yang ugal-ugalan. Situlah mereka mendapat kesenangan. Karena apa? Karena mereka kurang mendapatkan perhatian terutama dari orang tua atau keluarga itu. Seperti sehingga ya banyaklah anak-anak yang tawuran. Tapi walaupun begitu mereka melakukan sifat seperti itu, kalau menurut saya perlu ada pendekatan sama mereka. Benar. Pendekatan ya perlu. Kalau contohnya di dalam sekolah ini, contohnya di Diakonia ini ada sekolah atau anak kita yang ikut tawuran. Nah,
kita kan sudah kenal pribadi anak kita Iya. itu. Jadi perlu kita panggil dulu anak itu bagaimana, ada masalah apa. Kita pergi ke situ ya. Benar. Ada masalah apa, bagaimana keadaan kamu di rumah. Nah, setelah kita ada pendekatan terhadap anak itu, kita konsultasi atau berbincang-bincang seperti ini ya. Iya. Berbincang-bincang bagaimana pengalaman dia, akhirnya nanti anak itu sadar. Nah, seperti itu. Jadi lama kelamaan dia begini rupanya ya, nggak baik seperti, sehingga itu menjadi bertobat dan tidak meninggalkan hal-hal yang buruk. Benar. Jadi seperti Berarti yang cara saya dengan katakan tadi. pendekatan ya, Iya, Suster, ya. pendekatan. Nah, tapi sebenarnya pendidikan yang bagaimana sih yang dibutuhkan oleh anak-anak, atau mungkin kecerdasan kah, pendidikan karakter, atau apa, Suster? Iya, memang sih dua-duanya dibutuhkan. Ilmu juga sangat penting, Betul. berkarakter juga sangat penting. Tetapi kalau dua-duanya ini dimiliki oleh setiap pribadi, pasti anak itu akan menjadi anak yang dibanggakan. Benar, Suster. Tetapi kalau salah satu menyimpang, dia memiliki ilmu yang sangat tinggi, memiliki pengetahuan yang sangat tinggi, jenius, tetapi kalau nggak punya karakter, tidak memiliki hati, itu adalah ibarat tong kosong berbunyi nyaring. Benar. Karena apa? Mengapa saya katakan demikian? Kita ini hidup bermasyarakat, kita nggak hidup diri sendiri. Nah, kita kalau kita contohnya hanya dengan pikiran kita sendiri, kita nggak membaur dengan orang lain, pasti orang lain juga kurang berdekat sama kita. Iya, benar. Tetapi kalau kita bisa bertoleransi dengan orang lain, maka saya katakan tadi dua-duanya harus penting. IQ juga atau ilmu juga penting, berkarakter juga penting. Sehingga yang zaman sekarang paling utama itu yang perlu adanya berkarakter. Kalau kita memiliki sikap yang baik, disiplin, sopan santun, dia menghargai orang tua dan orang lain di segala macam, pasti dimanapun kita berada, kita akan tetap dihargai dan disegani oleh orang lain. Seperti itu, Jojo. Tapi kalau Suster nih disuruh milih, Ya. milih anak yang berkarakter atau milih anak yang cerdas? Ya, kalau saya memilih yang berkarakter. Karena kalau kita sudah memilih berkarakter, walaupun dia memiliki karakter yang baik, ya, memiliki karakter, tidak memiliki IQ. Nah, pelan-pelan bisa kita pelajari anak ini. Iya, benar-benar. Nah, bisa kita ajari anak ini supaya dia berilmu. Dengan ada kita pendekatan kita terhadap anak yang berkarakter tadi itu, walaupun IQ tadi tidak ada tadi, kalau kita tetap temani dia untuk mau belajar, pasti dia akan semangat untuk belajar. Setuju. Tapi sebenarnya sih dua-duanya ada sih, Iya. dua-duanya, tapi tergantung dari pribadi kita mendekati anak. Sekali lagi saya katakan, kedekatan kita terhadap anak dimanapun, baik di sekolah, di rumah, atau di mana kita berada. Kalau contohnya kita merantau atau bagaimana cara kita mendekati dengan orang lain, seperti saya lah, baru kita kenalan nih, baru 2 hari, bagaimana sudah langsung dekat banget nih. Langsung bikin video lagi. Langsung bikin video lagi nih gitu. Berarti pendidikan karakter itu sangat penting ya, Suster ya? Iya, sangat dibutuhkan banget. Kenapa sih pendidikan berkarakter sangat penting? Iya, karena itu menurut saya itulah modal yang paling utama. Seperti yang saya katakan tadi, dibutuhkan kedua-duanya, tapi yang paling utama adalah yang berkarakter itu. Seperti yang saya katakan tadi, kalau contohnya kita punya ilmu yang sangat tinggi, saya sudah katakan tadi, kalau contohnya kita memiliki ilmu yang sangat, tapi kita tidak memiliki attitude. Benar. Ya, jadi kita itu ibarat tong kosong berbunyi nyaring. Nol aja. Iya, nol. Jadi kita yang paling utama bagi saya sendiri sebagai istri, yang paling utama bagi anak-anak saya juga yang saya ajarkan di kelas 7, yang paling utama itu adalah attitude mereka, ya, karakter mereka itu yang paling utama. Jadi kalau soal ilmu pengetahuan adalah nomor 2, meskipun itu sangat dibutuhkan, itu ya, Jojo, kalau menurut saya ya. Tapi itu dari pihak saya sendiri, saya selalu tekankan kepada siapa saja pun, baik teman-teman saya yang saya kenal, anak-anak saya, atau para guru atau segala macam, kalau sedang berkomunikasi macam-macam seperti ini, yang paling utama adalah attitude-nya. Jadi ya, cerdas harus disertai dengan attitude yang baik ya, Suster ya. Benar. Jangan cuma cerdas tapi attitude-nya tidak ada. Tidak ada. Gitu. Benar. Nah, contoh anak-anak yang mempunyai karakter gimana tuh, Suster? Iya, contoh yang anak-anak yang memiliki karakter, yang pertama itu kan sopan santun. Iya, betul. Nah, harus sopan. Misalnya nih kalau di sekolah nih, kan kalau dalam ruangan, ketika ini saya angkat nih, ketika kita masih dalam ruangan nih ya, kan ada contohnya ini anak-anak ini yang usil atau apa segala macamnya di ruangan gitu ya. Nah, bagaimana contohnya salah seorang siswa itu menghadapi anak yang usil yang banget tadi itu? Apakah tetap dia membalas dendam atau tidak?
Nah, apakah dia berikan dengan menegur dengan cinta kasih atau dengan hinaan atau makian? Iya benar. Itu yang satu. Lalu yang kedua, yang saya perhatikan juga anak di sini yang memiliki attitude yang sangat baik ya, meskipun ada satu dua ya, tapi yang dominan yang saya lihat, karena di sini kan tempat kita ini kan seperti yang saya katakan tadi kayak suku. Nah, ada sebagian anak-anak kita yang tidak bawa jajannya atau lupa atau bagaimana ya. Jadi kalau kadang saya ini kalau break nih anak-anak mereka, saya turun ke kantin melihat menu mereka, apa yang mereka makan. Nah, yang satu itu nggak ada menunya. Lalu saya mengadakan mereka, "Nak, kok nggak jajan sih?" "Nggak ada, suster." "Nggak bawa tadi di rumah?" "Enggak sih, nggak ada stok di rumah." "Oh, ada suster." Memang kita udah tahu sih perkembangan mereka. Tapi kalau kita panggil yang tadi yang makan tadi itu yang nggak lumayan menunya itu, "Nak, boleh berbagi dong sama ini teman kita ini." Mereka langsung oke. Jadi mereka nggak mikir, "Nggak mau dah suster, ini kan enak banget, ini kan Kentucky." Enggak. Mereka langsung itu berbagi. Jadi langsung mereka cut itu bontot mereka itu kan waktu pertama itu mereka selalu bawa bontot tuh. Jadi mereka langsung bagi itu ini sama karena gitu. Jadi saya lihat itu anak-anak di sini memang masih memiliki karakter yang baik ya. Itulah contoh yang paling utama dulu yang simple yang kita lihat sehari-hari seperti itu. Mungkin kalau saat PJJ cara melihat anak yang berkarakter itu di mana anak itu datangnya bukan datang, join ke Zoom atau ke classroomnya tepat waktu ya suster ya. Iya benar juga iya. Tapi terkadang anak-anak kan tidak berkarakter karena saat PJJ kan seperti kagak mau ikut Zoom. Ada tuh anak-anak kayak gitu tuh suster tuh. Iya. Tapi saya yakin di SMP Katolik Diakonia tidak ada. Iya benar tuh. Karena dari awal sih seperti di sini ya, karena PJJ kan para guru di sini kan tetap memberikan pembelajaran. Jadi kita bukan pembelajaran kayak tahun yang permulaan corona itu kita mengajar di rumah gitu. Tapi di yayasan ini para gurunya masuk ke sekolah dan mengajar sesuai dengan kelas masing-masing. Nah, contohnya kalau saya mengajar di kelas 7, agama saya masuk di ruangan kelas 7. Nah, setengah jam sebelum itu, setengah jam karena kita kan guru jam 7 udah masuk di ruangan tuh. Lalu jam 8 mulai pembelajaran pada anak-anak. Nah, setengah jam sebelum jam 8 atau jam 7.30 guru semua sudah bubar dari ruangan guru. Jadi udah masuk kelas. Iya, udah masuk kelas. Jadi mereka prepare, guru juga memprepare komputernya, dan 15 menit kemudian baru guru menyampaikan join yuk nak gitu. Jadi ada waktu senggang anak-anak mau masuk dulu, entah masuk dulu, join dulu. Jadi udah nggak pas jam 8 itu baru guru-guru masuk join ya nak. Jadi hanya untuk meminta join itu kan sudah habis waktu. Iya, sudah habis waktu, makan waktu. Jadi pas jam 8 itu pembelajaran sudah dimulai. Jadi sebelumnya itu memang sih saya selaku wali kelas di kelas 7 saya tetap ingatkan sama mereka, persiapkan handphonemu, charger sebelumnya, persiapkan paketmu bagaimana, persiapkan buku tulismu dan penamu dan apa pembelajaran yang harus kamu terima dari Bapak Ibu guru dan suster. Jadi sampai sekarang ya kalau saya lihat ya nggak ada keluhan-keluhan sih memang dari guru-guru yang lain juga, baik untuk bukan hanya kelas 7 ya saya banggakan ya, bukan ya karena wali kelas saya bukan, tapi keluhan dari guru-guru yang lain baik dari kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 nggak ada, masih oke deh, masih standby untuk mengikuti pembelajaran dari guru-gurunya. Ya begitu ya Jo. Betul suster. Jadi teman-teman jangan berpikir wah ini lagi COVID, lagi PJJ, lagi learning. Bener. Enak banget nih guru-guru tiduran di rumah. Tidak dong. Iya benar. Guru-gurunya masuk, kita kita sedang buat video di ruang perpustakaan SMP Katolik Diakonia. Jadi guru-guru tetap masuk seperti biasa suster ya. Iya benar. Mengajar di kelas masing-masing dengan laptop dan komputer ya. Komputer sudah disiapkan dengan sudah ada kamera kan. Jadi kita nggak pakai Zoom gitu loh. Oh, nggak pakai Zoom? Enggak, kita pakai Google Meet. Jadi Google Meet itu kan udah bisa kita lihat semuanya gitu. Dan itu unlimited. Jadi kita sampai jam berapapun pembelajarannya itu kan oke. Kagak ada batasan ya suster. Iya, kalau Zoom kan ada batasannya. Iya, 40 menit. Iya. Nah suster, bagaimana nih membentuk anak-anak yang berkarakter? Kalau menurut saya sih bagaimana cara membentuk anak yang berkarakter. Saya tadi sudah katakan pertama itu adalah dari keluarga dulu. Keluarga. Iya.
kalau contohnya anak-anak itu sudah mendapat didikan sejak awal dari orang tuanya, otomatis anak itu akan terbawa dalam sekolah atau dalam kehidupannya. Tetapi jika anak itu memiliki masalah atau broken home di rumah, otomatis anak itu akan mencari ugal-ugal, ugal-ugalan. mencari kepuasan, atau bisa aja karena cerai atau segala macam ya. Jadi di sini bagaimana cara kita untuk bentuk karakter anak tadi seperti yang kamu pertanyakan. Kalau di sekolah ya tetap kita kita kembali mengadakan pendekatan. Iya, pendekatan paling utama untuk mendidik anak kita yang berkarakter. Kita harus mengadakan pendekatan kepada anak. Bukan berarti dekat seperti ini ya guys. Tidak ya, dong. jadi kita harus panggil dulu. Jadi kita tanya. Itu memang sih di sisi lain itu adalah tugas dari BK. Tetapi perlu juga sangat dibutuhkan juga, itu adalah tugas seorang guru dan wali kelas. Jadi kita mendengar, kita panggil. Jadi kalau contohnya kita lihat dia agak ugal atau masam wajahnya, kita panggil, kamu nak kenapa? Ada masalah apa? Nanti otomatis anak akan cerita. Jadi bisa dengan cara seperti itu mereka curhat kepada kita, rasa sesak dada yang dalam hati mereka tersalur. Jadi mereka senang kepada guru, senang nanti pulang ketemu orang tua atau siapa saja, gitu. Sehingga dia merasa ada kedekatan, ada yang merangkul dia seperti itu Jojo. Sehingga pelan-pelan dengan kita nasihati anak tersebut, otomatis dia akan merekam kebaikan-kebaikan yang kita berikan itu. Sehingga dia akan puji Tuhan lah, dia ingat, akhirnya kedepannya berubah menjadi anak yang baik. Seperti itu Jojo. Nah Suster, kita udah di akhir perbincangan nih. Oke. Ada nggak Suster closing statement atau rangkuman dari perbincangan kita pada hari ini? Oke, kalau bagi saya ya, ini umum ini ya, bagi anak-anak kami atau siapa saja atau bagi orang tua kami, pesan saya, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, tetap berpengharapan kepada Tuhan, karena Dia yang berikan kehidupan kita. Manusia hanya berencana, tapi yang menentukan hanya Tuhan. Apapun masalah kita dengan masalah PJJ sekarang ini, jangan takut-takut atau segan untuk membawakan anak-anak kita, khususnya di sekolah kita ini, di sekolah Diakonia. Kami selalu welcome untuk memberikan yang terbaik untuk anak kita, supaya anak kita menjadi kebanggaan dari orang tua terutama. Kalau anak kita menjadi anak yang baik, pasti orang tua akan semakin the best. Jadi harapan saya, jangan takut, apapun masalahnya kita tetap mengadakan pendekatan. Ini ajakan saya untuk para orang tua, tetap mengadakan pendekatan kepada anak kita dimanapun berada, sehingga anak tidak merasa kehausan dengan mencari di luar. Jadi dengan adanya kita merangkul anak-anak kita, baik di rumah maupun di sekolah, anak kita itu akan menjadi anak yang baik. Begitulah pesan dari saya. Semoga sekolah Diakonia semakin oke, semakin jaya, kita semua sejahtera. Oke, Suster. Siap. Pesan nih Suster, pesan untuk anak-anak SMP Katolik Diakonia selama masa PJJ atau home learning ini, adakah pesannya? Ya, pesan saya tetap semangat. Tetap semangat. Ya, tetap oke. Dan ikuti anjuran dari Bapak Ibu Guru, itu akan menjadi motivasi kamu menjadi anak yang sukses. Oke teman-teman SMP Katolik Diakonia, kita sudah selesai di BLB Bincang Luar Biasa di episode 3 bersama saya Jonathan Masal dan saya Serikna Semani SMM. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, comment, and share video ini teman-teman kalau teman-teman suka. Dan terakhir kita akan bilang, Diakonia maju, Diakonia jaya, kita sejahtera. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati. Siap. BLB, Bincang Luar Biasa SMP Katolik Diakonia. Salam sehat dan sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati.